Tahukah kalian kenapa Marvel jarang banget memenangkan nominasi-nominasi dari film festival? Salah satunya adalah karena CGI. Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri. So di video kali ini, mari kita ngobrolin soal CGI dan Marvel. CGI adalah salah satu faktor kenapa kualitas dari Marvel sekarang justru semakin menurun, bukannya makin berkembang pesat setelah Avengers Endgame. Sekarang justru penonton mudah bosan dengan genre dari superhero. Selain dengan penulisan, terlalu banyaknya kayak series-series juga film yang dikeluarkan Marvel, itu adalah faktor lain. Tapi salah satu faktor penentu juga untuk menurunnya kualitas Marvel, tentu saja CGI. Yap, penggunaan CGI yang terlalu banyak di film-film Marvel ini menyebabkan kayak dampak buruk untuk film-film mereka. Menurut gua CGI itu terhenti sejak tahun 2009 dan sejak saat itu nggak ada lagi film yang menarik. Kalau kalian memang benar-benar pengen membuktikan perkataan kita, coba deh kalian tonton film-film yang menggunakan CGI sejak tahun 2009 ke bawah gitu lah. Salah satunya Pirates of Caribbean gitu ya. Kalian lihat tuh bagaimana keren-keren partikel efeknya, CGI-nya semuanya keren, real gitu ya. Janggut-janggut guritanya tuh real banget. Coba kalian bandingkan lagi dengan era sekarang, agak jarang film-film kayak gitu karena memang cenderung menurut gua dengan semakin mudahnya teknologi didapatkan, manusia-manusia orang-orang di belakang PH-PH ini makin males gitu ya. Sama kayak kalian menggunakan kayak fitur-fitur chat GPT gitu ya, menggunakan cari skrip di chat GPT, cari ini di chat GPT. Tentu saja pembuatannya berbeda dengan kalau kita ketik sendiri kan. Nah itu juga penggambaran ilustrasi untuk perkembangan dari CGI sekarang. Dari Marvel sendiri kalau kalian mau membandingkan di bawah tahun 2009 kita lihat saja ada Iron Man yang pertama itu rilis di tahun 2008. Kalau kalian perhatikan behind the scene dari Iron Man, ternyata mereka benar-benar menggunakan kostum ataupun armor Iron Man sebenarnya yang dibuat satu persatu, keping per keping, dan nyatanya setelah Iron Man yang pertama rilis, boom, film itu menjadi frontliner, bisa menjadi pendongkrak majunya MCU sampai sekarang karena mereka meminimalisir yang namanya CGI. Mereka menggunakan CGI itu untuk yang perlu CGI aja, nggak yang semuanya harus berlatar biru gitu ya. Nah ngomongin itu, coba kalian bandingkan dengan Iron Man yang pertama dengan Iron Man yang ada di Infinity Saga ketika ada Tony Stark pengen melawan para Squidward itu kan full CGI. Memang iya dalam konteks sebuah teknologi kita memandangnya wah keren, ini lebih maju daripada yang pertama, tapi kalau kita berbicara soal teknis, soal pengambilan gambarnya, soal real enggaknya, gue lebih mantep dan juga lebih suka dengan Iron Man yang pertama. Tanpa ngomongin yang lain gitu, tanpa ngomongin cerita dan sebagainya. Memang cerita dari Iron Man yang pertama sempit kan, Iron Man gak akan melawan alien dan sebagainya gitu. Tapi kalau di versi sekarang dia lebih luas lagi, ngelawan Thanos lah dan sebagainya. Kita kesampingan dulu soal cerita. Nah ini soal teknis, gue lebih suka jujur dengan armor-armor yang digunakan di Iron Man yang pertama. Dan ya, terbukti kan semuanya itu dari salah satu contoh aja. Sejauh ini memang Marvel ini terlalu banyak menggunakan CGI dengan adegan-adegan yang tidak diperlukan karena memang mereka sekarang punya semuanya. Mereka membuat apapun, tinggal buat studio dengan latar biru yang gede. Mereka bisa berada di Indonesia gitu, kalian bisa ada di Condet gitu ya, ada di Tambun gitu ya, dengan hanya di dalam studio aja. Bukan yang pengen ngejar yang realistis gitu ya. Sekarang mari kita contohkan saja yang terjadi di Spider-Man No Way Home yang terbaru gitu ya. Di salah satu adegan kita sempat melihat Tom Holland ini sedang berada di luar markas dari Doctor Strange, dan di sana gue pikir itu adalah benar-benar di luar itu. Ternyata itu semua adalah CGI, dan itu setelah mengetahui itu kita juga kayak gimana ya, agak kecewa gitu. Kenapa justru hal-hal yang kayak gini seharusnya bisa syuting di luar, kalian menggunakan kayak gitu. Dan kalau alasannya mungkin karena pandemi dan sebagainya gitu ya, kalian balik lagi dari film Black Widow. Di sana ada kayak adegan Yelena Belova sedang duduk di bar dan sebagainya, dan ternyata itu menggunakan efek-efek CGI. Pertanyaannya, ya kenapa membutuhkan itu? Itu adalah salah satu hal, menurut gue, faktor yang membuat Marvel bukan dikit banget menang di nominasi film-film festival. Itu salah satunya. Kalau kalian nanyain, kenapa bang, Marvel kan keren, penjualan bombastis, box office, ya itu alasannya. Karena orang-orang yang masuk ke nominasi film itu mereka melihat usaha dari kru-kru di dalamnya. Mereka itu effort nggak sih buat sebuah film, nggak yang cuma di dalam studio besar, kita
syuting di sini nih, titik. Sekarang mari kita kerucutkan membandingkan Spider-Man aja deh dengan Spider-Man versi MCU yang sekarang dan juga Spider-Man yang dulu gitu. Yang pertama versi Sam Raimi, gue lihat juga di behind the scene-nya Sam Raimi banyak sekali mengambil gambar dari Tobey Maguire yang menggunakan suit dari Spider-Man asli gitu ya. Dan ketika jadi mereka cuman menambahkan efek-efek partikel biasa yang diperlukan aja, CGI yang khusus yang mereka nggak bisa ambil. Dan terbukti, boom, keren banget kan, nyata banget. Bahkan film itu kan udah lama, sampai sekarang itu relate dan kita benar-benar masih percaya bahwa adegan itu kayak beneran. Meskipun kita tahu itu sebuah film, tapi kita merasa bahwa wah ini pasti syuting beneran, di kereta beneran gitu ya. Nggak yang sekarang, kalian bandingkan dengan sekarang kayak versi dari Spider-Man Tom Holland ketika dia lagi membelah kapal itu kan gila, itu kan full CGI, pergerakannya pun beda banget untuk adegan-adegan Spider-Man yang beneran. Padahal di beberapa footage behind the scene mereka itu kan Tom Holland memang menggunakan kayak kostum asli dari Spider-Man-nya. Menurut gua alangkah lebih baiknya bener-bener Tom Holland ini menggunakan suit dari Spider-Man yang asli, yang seperti yang behind the scene ini, jangan yang ditambah CGI akhirnya full CGI yang kayak nonton kartun gitu sekarang. Kalau dulu kita kan ke bawah hype, jadi kita ya udahlah nggak mempermasalahkan gitu ya. Yang penting ceritanya bagus gitu. Sekarang kita, menurut gue sekali lagi, gue mengesampingkan cerita yang keren, tapi kita fokus aja soal CGI gitu. Alangkah lebih baik pemilihannya mereka jangan pakai CGI gitu. Setelah Spider-Man dari Sam Raimi, sekarang juga mari kita bandingkan dengan Spider-Man versi Andrew Garfield. Itu adalah salah satu Spider-Man terbaik menurut gue dari efek-efek mereka. Mereka benar-benar meminimalisir CGI dan benar-benar keren, khususnya pas momen adegan-adegan suitnya terbang gitu guys. Itu kan wah jarang banget kalau dibuat pakai CGI, itu kan susah dibuat kayak gitu. Ada adegan kayak kostumnya tuh kayak ketiup-tiup angin gitu. Wah itu kan memorable, bahkan sampai sekarang menurut gue itu adalah opening scene superhero terbaik yang pernah gue lihat sejauh ini gitu ya. Setelah itu mungkin ada Superman, Man of Steel dan sebagainya, tapi Spider-Man Andrew Garfield keren banget. Nah sekarang coba kalian bandingkan dengan kemunculan dari Andrew Garfield di Spider-Man No Way Home. Andrew Garfield pertama kali muncul di Spider-Man No Way Home kan pakai efek CGI, kayak beda banget kan dengan yang terjadi di film The Amazing Spider-Man yang nyata, yang pakai kostum asli. Sedangkan di No Way Home kayak gitu. Kalian sekarang bisa mengerti kan gimana? Nggak usah lah kita ngomongin soal jeleknya CGI di Black Widow, She-Hulk, sekarang sampai ke Thor yang cuman kepala doang, itu nggak usah lah jauh-jauh kayak gitu. Dari sana aja kita bisa membandingkan gitu. CGI era modern benar-benar mengkhawatirkan kalau mereka menggunakan efek-efek yang sebenarnya momen-momen adegan yang tidak memerlukan CGI, tapi mereka memaksakan. Beda banget dengan era dulu kayak film-film Terminator, kayak apa gitu. Mereka meminimalisir CGI agar film itu terlihat nyata. Jadi ada beberapa adegan juga lupa apa di helikopter gitu ya, sutradaranya ngambil beneran di adegan helikopter. Wah itu beda banget. Dan sebuah film yang kalau penontonnya sadar itu fake, kalau penonton sadar itu CGI nggak real, itu berbahaya banget. Itu merupakan dampak yang luar biasa untuk sutradara dan juga tim. Karena sebuah film yang bagus menurut gue adalah dari awal sampai akhir tempelan-tempelan efek partikel, efek CGI itu yang penonton nggak sadar, itu adalah sebuah film yang bagus gitu menurut gua. Intinya adalah Marvel harus berbenah. Marvel jangan terlalu banyak mengeluarkan proyek-proyek yang gak penting. Itulah yang menjadi masalah utama. Cerita dari Marvel tuh luas, keren, dan sangat menjanjikan, tapi kalau mereka selalu mengeluarkan proyek-proyek baru, itulah yang membuat para kru dari film ini kelelahan dan mereka gagal fokus gitu ya. Satu sisi lagi ngerjain series dari She-Hulk, tiba-tiba ditugaskan untuk ngerjain film dari Wakanda Forever, Black Panther gitu ya. Nah itu kan banyak banget terjadi. Bahkan permasalahan di belakang layar dari Marvel juga udah terbahas luas, kayak salah satunya presiden efek mereka dipecat lah, dan inilah banyak juga yang pindah mengeluhkan gitu. Jadi mari Marvel jangan banyak project lagi, khusus dibuat film aja lah, nggak usah main series. Dulu kan di Infinity Saga kalian nggak main series gitu ya. Jadi intinya bener-bener kita terpuaskan dengan film kalian. Nggak apa-apa deh kalian syutingnya lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi pas filmnya muncul bombastis. Itulah yang dilakukan oleh James Cameron di film Avatar The Way of Water. Kan mereka udah lama banget, sejak 25 tahun sejak film pertama. Disitulah proses mereka membuat film. Memang kalau mau ngeladenin fans gak ada puas-puasnya, pengen cepet-cepet. Kalau bisa minggu depan gue ada film Marvel lagi. Tapi dampaknya apa? Itulah yang sudah terjadi sekarang, bahwa kualitas Marvel menurun karena kejar tayang, stripping,
Jadi bener-bener kru kelelahan, animator kelelahan, efeknya sembarangan, jadi asal selesai aja gitu ya. Lagi-lagi udah sering banget gue bahas ini. Semoga saja dengan berita bahwa ada rumor yang mengatakan kalau Kevin Feige sudah membatasi dan juga nggak mau lagi membuat project-project dari Disney Plus gitu lah yang streaming mereka, semoga mereka bisa balik ke pakem mereka lagi untuk meminimalisir dan fokus saja ke film dengan jarak setahun 2 tahun tapi dengan kualitas yang luar biasa gitu guys. Semoga saja apa yang terjadi di sekarang dengan demo SIG Aftra pun membuat Marvel dan juga DC dan semua genre-genre superhero lebih baik lagi gitu ya. Oke guys, itulah pembahasan kita terkait dengan CGI dan juga Marvel. So sekarang gue pengen banget lihat pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian dan apa yang kalian harapkan, atau kalian punya kritik menarik untuk Marvel kedepannya, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.